Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita ungkapkan rasa syukur untuk seluruh nikmat Allah yang kita rasakan, termasuk iman Islam, yang dengan dua kenikmatan ini sudah cukup rasanya untuk menjadi modal utama meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kecintaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita genapi dengan doa keberkahan yang kita panjatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang bisa secara maksimal menauladani segala perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah tuntas bersama-sama melatih diri dengan materi tadribat untuk bagian hamzah pada pelajaran kita yang ke-28 tentang Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Pada pertemuan sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kita sudah membaca beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci ahlu. Kata kunci ahlu dalam berbagai ayat dan berbagai variasi. Ada ahlul qura, ada ahlul zikri, ada ahlul bait, dan semacamnya. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, kita sudah membangun pemahaman bahwa sebuah kata akan memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Konteks dalam arti sederhana adalah tergantung kepada kata lain yang menyertai, kata lain yang mendahului, kata lain yang mengikuti sebuah kata. Ini artinya memahami makna, kita bisa awali dengan memperhatikan ayat secara keseluruhan, kemudian kita dalami dengan memperhatikan bagian-bagian yang lebih detailnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang konteks menjadi penting. Ditambah lagi, konteks akan menentukan apa pesan yang kita bisa gali, bisa kita pahami dari ayat-ayat yang kita kaji. Modal dasarnya tetap kita menggunakan apa yang kita istilahkan dengan empat cermat. Empat cermat artinya pertama perhatikan arti dari ungkapan-ungkapan yang digunakan. Yang kedua, perhatikan pula Untuk bentuk katanya. bentuk kata, Yang ketiga, jenis kata. jenis, Dan yang yang keempat, terakhir dari empat cermat posisi adalah kalimat. posisi Posisi kata di kata. dalam kalimat. Berkaitan dengan posisi kata di dalam kalimat, ibu-ibu sekalian, izinkan kami ingatkan bersama bahwa paling tidak kita sudah membahas dua hubungan, dua relasi kata di dalam sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Yang pertama, berdasarkan jenis kata, kita mendekatinya dengan jenis kata. Yang pertama, kita mengenal bahwa ketika ada kata berjenis harf, kemudian diikuti oleh kata isim setelahnya, itu kita kenal ada istilah harfu jar, maka hubungan antara harfu jar dengan kata setelahnya
dikenali dalam bahasa Arab dengan istilah jar majrur. Sebuah ungkapan yang terbentuk dari jar majrur, ibu-ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab itu akan mengambil posisi sebagai keterangan. Apakah keterangan pokok ataukah keterangan tambahan? Itu hubungan antar kata yang kita pelajari mula-mula melalui rangkaian pelajaran bahasa Arab Quran. Kemudian yang kedua, pada pelajaran ke-28 ini, ibu-ibu sekalian, kita memahami hubungan baru, yaitu hubungan antara kata berjenis fi'il dengan kata lain yang merujuk kepada pelakunya. Pelaku dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan subjek, yaitu dalam versi bahasa Arab, subjek yang disebut setelah fiilnya, setelah predikatnya. Hubungan ini kemudian pada pelajaran 28 kita kenali dengan istilah fiil dan fa'il. Ya, setiap hubungan tentu yang pertama itu menekankan kepada hubungan makna. Kalau yang tadi jar majrur itu menekankan hubungan keterangan, sementara yang fiil fa'il ini menjelaskan tentang hubungan antara suatu perbuatan dengan pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu hubungan antara pelaku dan perbuatan yang dia lakukan, antara pelaku dengan aktivitas yang dia lakukan, antara pelaku dengan aksi yang dia tunjukkan. Antara itu yang akan kita dalami, ibu-ibu sekalian, yaitu dari tema tentang al-adab as-samiyah fil Quran dengan kata lain ya, dengan kata-kata lain yang sedang diprogramkan. Kemudian dari segi hubungan antar kata di dalam kalimat, kita akan terus mendalami apa yang tadi kita kenal sebagai jar majrur dan fiil fa'il. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian kita segarkan kembali ingatan dan semangat kita. Untuk materi selanjutnya kita dahului dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, di hadapan kita bersama, ini kita akan masuk ke latihan ba. Ya, kita latihan ba ini dengan satu kata kunci, yaitu kata bait. Ya, dengan kata kunci yaitu bait. Nah, mari kita telah bersama. Nanti kalau kita sudah tuntas membahas latihan tadribat ba dengan kata kunci bait, kita akan lanjutkan dengan ayat lain pada bagian jim dan bagian seterusnya dengan kata kunci pokok yang berbeda lagi. Baik, mari ibu-ibu sekalian kita baca bersama terlebih dahulu materi pada tadribat ba. Kemudian setelah itu kita lakukan serangkaian aktivitas untuk menerapkan, mengaplikasikan segala pengetahuan, pemahaman yang sudah kita miliki berdasarkan pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Baik, mari kita mulai membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Wa wa man man kafara fa kafara innallaha innallaha ghaniyun 'anil ghaniyun 'anil alamin. 'alamin. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat yang akan kita bahas yaitu dua ayat dari surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Nih, pada materi-materi yang lalu, beberapa bagian dari ayat ini sudah pernah kita kaji ya dengan secara terbatas ya, karena memang pada bagian-bagian sebelumnya materi pelajaran kita masih terbatas. Sekarang dihadirkan dalam bentuk yang lengkapnya. Dipersilakan ibu-ibu sekalian, seumpama ada yang ingin dikonfirmasi, caranya dibaca ulang dalam hati, kemudian coba dipahami manakala ada bagian dari materi yang perlu dikonfirmasi, silakan disampaikan. Di bab kata Pak Guru. Iya, baik. Saya Saya Udia. Mm-mm. Oke. Guru saya lupa Istato. Istato. Ya benar, Istato. mampu. Ya. Bu Dian, aman? Sama sama yang Bu Yuni udah di ini jadi Oke. Bu Sri, bagaimana? Kayaknya nggak ngerti-ngerti dikit ya, Pak. Boleh dibagi yang belum dipahami yang mana? Jika ada yang belum dipahami, nanti kita bahas bersama dengan teman-teman yang lain. Orang siapa? Oh, Bapak itu ya. Apa? Ya, menunaikan. Iya, baik. Ada tiga bagian yang akan kita bahas ini dari aspek kosakata pokok. Kita persilahkan ibu-ibu sekalian, ada yang punya informasi mungkin yang bisa dibagikan
Untuk teman-teman lain yang tadi yang bertanya, dipersilakan. Wudi'a itu meletakkannya. Iya, oke, baik. Salah. Diletakkan. Ya Pak Guru. Iya, Diletakkan, baik. iya. Artinya Oke. letaklah, Diletakkan. diletakkan atau dibakatin tuh ya istilah lain dari Mekah. Iya, baik. Terus apa lagi? Terus itu Pak Guru yang Apa lagi, Bu melalui Dian? mampu, kata itu mampu atau bisa. Iya, mampu atau bisa. Baik, ini ada masukan dari Bu Dian. Hmm. Alhamdulillah, beliau ingat semua. Yang pertama tadi, wudi'a apa, Bu Dian? Meletakkan, letak, Apa, Bu? meletakkan atau menaruh. Iya, bagus. Dugaan Bu Dian ini, jenis katanya apa? Bu, jenis katanya dia Budi Amadi ya. Iya, bagus ya. Adi. Ya. Bunyi awalnya apa, Bu? Dia kan wawu, wawu bisa juga ya atau Hmm. Budi A. Bunyi awalnya apa, Bu? Di sini kan tertulis Budi A. Iya, U. Yang tercantumnya ke U, iya, baik. Sebelum akhirnya apa? I. Hmm. Apa yang Ibu ingat kalau ada Pasif, kata Madin awalnya U sebelum akhirnya I? pasif UI Hmm. Jadi maknanya diletak, apa dengan demikian? diletakkan Hmm. Apa itu yang ibu-ibu pahami dalam konteks ini? awalnya rumah itu diletakkan Untuk manusia. untuk Bagi manusia. Rumah bagi pertama untuk untuk manusia. manusia. Iya, Pertama yang lah. Apa yang ibu pahami dari kata diletakkan? Istilahnya rumah itu kayaknya sepertinya Ka'bah ya, Ka'bah itu diletakkan atau dibangun mungkin bagi Jadi manusia. maksudnya dibangun ya. Ya, Hmm. Dibangun ya. Diletakkan, dibangun ya. Tuh. dibangun untuk manusia Hmm. di Mekah, Hmm. diberkati. Kalau ini ya, Bu Yuni ya, udah dapat ya informasi awal ya Bu Yuni ya. Iya. Hmm, hmm. Tuh. Bu Yuni kalau latihan ya, kalau latihan bahasa Arab ya, saya nggak tahu ya, Ibu masih berlatih bahasa Arab atau hanya berlatih nahwu sorof apa tidak, tapi husnuzon saya sih berlatih belajar bahasa Arab. Atau coba diingat-ingat itu latihan kosakata itu kan biasanya ada yang bentuknya kita diminta untuk meletakkan kata-kata yang sesuai, ya, kata-kata yang tersedia di titik-titik di tempat yang sesuai gitu. Iya. Coba Ibu ada ingat nggak dalam pelajaran bahasa Arab itu apa ungkapannya yang bermakna demikian? Dok. Nah, gitu. Gitu. Nah, Dok coba makan. mungkin ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang lain bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara wudi'a dengan do. Bisa Pak Guru. Ya, Kalau silakan. kalau Budia Letakkan. letakkanlah. Nah, misalnya kalau Bu Yuni ada di situ ya, kalau Bu Yuni ada di buku jilid pertama ya, buku jilid pertama, buku jilid pertama dulu di yang
Ma'mal ya. Buku Al-Arabiyah bil Ma'mal Lughawi ada di dekat Ibu. Oh, buku itu, buku LBIQ. Iya, iya. Oke ya. Tadi sudah kita eh, sudah biasa mendengar ungkapan do ya. Dok makan. Nah, ketika ada ungkapan wudi'ah, nah tidak langsung bisa dimanfaatkan pengetahuan yang kita miliki. Karena itu tadi coba ibu-ibu sekalian, ada yang mungkin bisa berbagi pemahaman apa hubungan antara wudi'ah dengan do gitu. Dipersilahkan yang ingin menjelaskan. Dengan bahasa ibu-ibu biasanya bisa lebih bisa saling memahami ya. Kalau dok di dalam print itu kan perintah ya. Iya, Kalau oke. dan kalau Apa ini istilahnya kan kita? amar. Iya, oke. Terus ini? Kalau ini kan UDA belakangnya itu kan apa namanya madi, fi'il Iya. madi. Bagaimana itu menghubungkannya apa yang terjadi dari wudi'a ke do atau do ke wudi'a? Diikat. Kalau dok itu perintah, Dibangun letakkanlah. bangunan Ya, bagaimana bangunan perubahan yang terjadi? Bagaimana perubahan yang terjadi? Nah, dari Kalau madin perintah, kemudian kita menemukan ada amernya. kalau perintah kan belakangnya sukun, dok. Ininya, Oke, terus sukun. apalagi? Kalau misalkan body A kan belakangnya ini fathah. Ya, oke, terus? Jadi telah, intinya telah. Oke. Muncul, munculnya wow. Itu Hmm. begitu Pak Guru. Ya, oke. Silakan ditambah lagi mungkin yang lain untuk menjelaskan apa perubahan yang terjadi sehingga kita bisa melihat dengan jelas menghubungkan ilmu kita melengkapi ilmu kita antara wudi'a dengan do. Eh, Wadoa, terus di kalimat madin dibikin mudhari, setelah itu awalnya dihilangkan, hamzahnya dihilangkan menjadi do gitu, Pak Guru. Apa tadi Bu yang dihilangkan apa Bu? Awalnya Pak Guru, awal dari Awal dari yang mana? fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya. Apa mudhari'nya? Yudha'u bukan Pak Guru. Oke. Hmm. Yudi. Yang lain mungkin ada yang punya informasi yang bisa melengkapi eh, untuk kata wudi'a, mudhari'nya bagaimana? Yudi. Mudorinya Yudi. Kalau yudi'u ke do gimana prosesnya dari yudi'u menjadi do? Yudha'u. Iya-nya dihilangkan menjadi Di dong. fathah. Di dong kalau Ya-nya, gitu. ya-nya di depan, huruf depannya hilang menjadi fathah. Dok. Hilang menjadi patah. Apanya yang menjadi patah, Bu? Oh, ya, kalau misalkan di amr kan menjadi sukun ya. Itu yang terakhir ya, betul. Terus? Hmm. Kalau Awal. misalkan yang fi'il mudhari kan yudi'u di Mm-mm. depan belakang huruf akhirnya kan apa bunyinya u Mm. begitu Pak Guru. Oke. Iya, kalau mengikuti penjelasan Bu Dian, maka ini ya kalau kita ilustrasikan, nah, katanya yudi'u, ya yudi'u kalau iya-nya dihilangkan, kemudian ai-nya disukunkan, maka akhir hasilnya jadi di. Iya. Maka hasil akhirnya jadinya di bukan do. Dok. Oke. Yudi, Baik. yudi. Ya, ibu-ibu sekalian,
Ya, ini tadi yang terluput dari perhatian adalah ini wudi'a. Tadi sudah bisa dipahami wudi'a ini bermakna pasif, apa istilah Arabnya? Majhul. Ya, majhul. Nah, kita dari majhulnya kita bisa eh, modifikasi sedikit. Dari wudi'a maklumnya wado'a. Ya, Oh, berdoa. wado'a. Dia wado'a. Wado'a. Kemudian Yu untuk amr itu berkembang dari mudhari. fil Ya, fil untuk mudhari. amr berkembang dari mudhari. Apa mudhari'nya wado'a? Mudhari'nya adalah yado'u. Ya, Oh ya. Nah, kalau Jadi sudah ketemu di sini, ya, Bu Yuni, mana Bu Yuni? Iya, Pak Guru. Iya, kalau sudah ketemu menjadi gampang. Seperti yang tadi disampaikan untuk mudhari ya. ke amr, awalnya ya kita Ya. tutupi ya, ya-nya ditutupi, kemudian ujungnya disukunkan, maka menghasilkan do. dok. Ya, dok. Ya, Oke, baik. Berikutnya dipersilahkan tadi ada informasi bibak kata, informasi Bu Dian. Apa tadi informasi Bu Dian? Mekah. Iya, Mekah. Kalau Mekah gitu, Mekah, ini, Mekah eh, dengan Bakkah ya. Mekah dengan Bakkah ini dua kata yang Oke. bermaksud ya, bermakna yang sama. Ya, bermakna yang sama. Eh, dalam konteks ini ada perbedaan ya, ada perbedaan huruf ya. Ada perbedaan huruf yang satu Mekah, yang satu Bakkah. Ya, yang satu Bakkah, satu Bakkah. Dalam bahasa Arab ya, Bakkah itu ya, Bakkah itu arti dasarnya adalah berkumpul. Kirain kirain kekal Pak Guru. Ya, itu untuk orang Indonesia ya. Eh, Dalam bahasa Arab, tadi apa? Bakkah Berkumpul. itu Berkumpul. bermakna dasar adalah Berkumpul. berkumpul. Hmm. Berkumpul. Jadi, kemudian kalau Makkah itu pakai mim kan? Mim. Ya, Itu berarti kan salah satu tempat. makna mim yang kita pernah pahami ya. Di situ bermakna Tempat. tempat ya. Bermakna tempat. Kemudian di antara indikasi makna yang bisa kita pahami ya, indikasi makna yang kita bisa pahami dari mim itu adalah menunjukkan banyak. Banyak. Nah, jadi dalam konotasi demikian, kalau Bakkah ini ya, itu masih bicara tentang daerah tersebut masih dalam konteks kalau kita bilang origin ya, origin masih belum berkembang, Asli. Asli masih belum. dalam bentuk dasarnya ya, Dasar. masih belum itu ya, tetapi sudah terlihat potensinya. Ya, potensi bahwa ketika Akan. diberi nama Bakkah, nah, ini mengisyaratkan bahwa tempat itu, Asli daerah di itu dan sana. sekitarnya nanti akan dikunjungi oleh banyak orang, ada banyak orang yang akan berhimpun dan berkumpul di sana. Nah, ketika dia menjadi tempat ya, menjadi tempat untuk berkumpul banyak orang, nama itu lebih populer disebut dengan nama Makkah. Gitu. Gitu. Oke, itu ya untuk kata bibakkah. Jadi tempat yang selalu dikunjungi oleh Banyak orang. Hmm. Oke, berikutnya tadi ada istato'a tadi, istato'a apa? Informasi yang tadi Bu Dian sampaikan.
di sini di bawahnya ada ini kakinya, biladzi bibakata, pasti yang ada di Mekah artinya. Oke, baik. Berikutnya untuk istatoa tadi apa informasi yang Bu Dian sampaikan? Mampu. Itu apa namanya, mampu atau bisa. Iya, oke. Mampu atau bisa. Coba Sanggup. ya, ibu-ibu sekalian, coba kita kenali kata ini. Coba ibu-ibu sekalian kita kenali kata itu ya. Kata istatoa itu. Kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Itu. Kalau itu yang kita terapkan, apa hasilnya? Hasil analisis kita, pengenalan kita kalau menggunakan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Ini kan ada titik Memohon. dasar, ada tambahan 2 ya, 2 huruf. 3 itu. 3 huruf ya. Oh iya, 3. Iya, is, Istirahat. alif, sin, ta. Hamzah sinta. Alif sinta. Alif, sin, ta, 3 huruf, tambahan 3 huruf. Hamzah sinta. Tato. Hamzah taksin kembali. Tatoa. Tatoa. Berarti 3 hurufnya to, hamzah, ain. Tatoa. Sudah? Apa hasilnya? Huruf dasarnya apa, Guru? Oke, berapa? 3. Yang mana itu? Tato. To, hamzah, ain. Alif, ain. Baik. Apa yang diingat dari kata ini? Apa ya? Memohon untuk mampu. Memohon dimampukan ya, Pak Guru. Ada, ibu-ibu sekalian? Ini pakai ilmu itu ya, pakai ilmu tak marbutoh ini. Setelah kita dapat 3 pokok ya. Setelah kita dapat 3 pokok dari kata tersebut, coba pakai apa yang sudah kita pahami, dari ilmu tak marbutoh. Yang diketemu itu. Tak marbutoh. Ada? Baik. Coba perhatikan lagi ini ibu-ibu sekalian. Yang kata yang tadi kita tulis, yang saya tuliskan. 3 hurufnya terlihat ya? To. Oh, hamzah, Iya. ain. Coba sekarang mungkin ibu-ibu ingat bahwa kita dulu pernah punya pemahaman bahwa tak marbutoh ada atau tidak, dia tidak mengubah arti. Ya, tidak mengubah arti. Jadi sama saja artinya ketika ada tak marbutoh dan tidak ada tak marbutoh. Itu artinya 3 dasar tadi sama saja artinya dengan ini. Nih, coba lihat nih. Sebelah kirinya. Ya. Apa? Taat. To, ah. Mm-mm. Sesuai akte apa enggak? Apa ya? Dan kakak kan bukan Pak nama juga. ini yang ada. Toa bertolak, Pak Guru ya. Ahmad tuh. Mabuk lagi. Apa? Bertolak bukan, Pak Guru? Ibu-ibu yang lain? Lupa saya Pak Ya, Guru. tadi. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu taat. To'at. Taat. Oh, to'ah, taat. Saya tadi mau ngomong taat, tapi kok ada pakai to bukan pakai tak. Tapi Iya. berarti kalau misalkan Karena ini dalam bahasa itu ya, dalam bahasa Indonesia kita tidak punya huruf to gitu. Ya, dalam bahasa Indonesia. Yang ada kita punya ada tak gitu ya. Ini tolak, Nah, tolak gitu.
Tolak bertolak gitu kan. Kalau tolak itu jauh karena nggak ada lam di situ ya, nggak ada Oh, lam di situ. alif ini, maaf. Bukan Iya. hamzahnya di tengah, alif atau alif apa namanya? Nggak diganti wawu. Itu bisa nanti bisa berkembang ya, bisa berkembang tergantung dengan konteks bunyinya ya, hubungan bunyi dan yang sebelumnya. Hmm, tuh. Jadi artinya apa? Kalau tadi sudah sampai tiga huruf dasar ada to'a, kemudian ada to'at, bahasa Indonesianya taat. Ini yang dimaksud dengan istato'a ini adalah ini. Mampu itu mampu yang didorong oleh ketaatan. Ya, mampu yang didorong oleh ketaatan. Tapi dalam bahasa Arab kata to'a, kalau ibu-ibu masih ingat to'a ini ya, to'a ini memiliki makna taat yang memiliki makna apa? Sukarela, bukan karena terpaksa. Oh iya. Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab, nih kita pernah belajar bersama ini. Ini dari kata tiga dasar ini, Ibu sekalian, kita punya kata lain yaitu ato'a. Atau Ya. Iya. Itu. Kita punya kata ato'a. Ato'a, kira-kira apa polanya? ini kan berarti Polanya 3 tambahan. sama 3 ya. Alah. Polanya berarti bermakna meminta usaha Lebih proses. ada Memohon. Ato'a, masih ingat? lebih pasti lebih Iya. Ini ato'a itu artinya mentaati. mentaati. Ato'a yuti'u. Yuti. Ato'a yuti'u. Ya. Berarti mudori ya. Itu polanya adalah pola af'ala. 3 Af'al. tambah 1. Satu. Seperti kata koma menjadi akoma. Ya, Iya. Akom. Dari kata koma menjadi Yakum. akoma. Akom. Ya. Ya, coba ibu-ibu sekalian kita maju ke pelajaran 15. 15 pelajaran salat. dapat Oke. mampu. Sudah? Dapat ya? Dapat, Ya. Pak Guru. Hmm. Dapat mampu. Ato'a yutiu, to'ah, atiu itu bermakna taat, tunduk. Tunduk. Ya, tadi itu kita mungkin mudah-mudahan ibu-ibu sekalian tidak hilang konsentrasi ya tadi. Fokus bahwa kata to'a itu memiliki makna dasar apa tadi? Bisa Taat, atau mampu. Taat atau mampu. Terus apa lagi tadi? dapat mampu Tak mampu. bisa taat Ini ada kata kunci yang tadi saya sampaikan. Ada Oh, kata taat. kunci. Taat. Taat. Baik, ini nanti diamati lagi ya mungkin kalau tadi saya menambahkan kata kunci sukarela tidak terpaksa. iya Sukarela tidak terpaksa. Jadi yang pertama, kata-kata ini artinya apa? Ini untuk mampu, ini sebagai target ya, untuk mampu ya, dalam konteks ini ya kemampuan dapat ya, kemampuan yang maksimal itu kalau itu dibarengi dengan rasa ketaatan. Taat patuh gitu itu kan mampu yang baik, misalnya pintar Ya. ya, pintar sesuai dengan aturan, mampu ini, tapi ada
ada ketaatan pada aturan yang diberlakukan. Yang kita dalam bahasa lain itu nanti melahirkan istilah pinter tapi tidak keblinger gitu. Kan ada ya, mampu ini, mampu ini, mampu ini, tapi tidak taat, tidak tunduk kepada aturan yang berlaku. Jadi kata ini mengisyaratkan demikian. Untuk Ada kalimat mampu ini. ya, untuk bisa taat, untuk bisa tunduk itu diawali oleh rasa sukarela. Gitu. Tidak mungkin ketaatan itu lahir dari keterpaksaan. Jadi kalau dilihat dari urutan katanya, suka, tunduk, Tunduk, Satu, mampu. mampu, Suka, tunduk. Tunduk, tunduk, mampu. 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 Itulah yang akan menghasilkan kemampuan yang maksimal. Yaitu kemampuan yang dibarengi karena dengan ketaatan, ketaatan yang diawali oleh rasa suka. Gitu. Kayak ada kalimat gini ya, Pak Guru. Atiullah wa atiur Rasul. Iya, betul. Hmm. Ini juga kalau ibu-ibu cermati ulang yang di pelajaran 15 tadi, bagian dari ayat yang sedang kita kaji muncul juga di situ gitu. Hmm. Tadi yang Bu Dian sampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini ketaatan semacam apa di sini ya? Ketaatan yang diinginkan, yang diharapkan, yang diisyaratkan pada perintah tadi adalah ketaatan yang didasari pada kecintaan, pada kesukaan, kepada kerelaan, bukan Keikhlasan. keterpaksaan. Ketaatan semacam itulah yang mungkin yang kemudian akan membuat kita mampu melakukan apa-apa. Berat Pak Gun, Pak Gun kalau nggak mampu. Sana capek. Capek Gun. Jadi mampu dan suka melakukan. Hmm. Jadi itu dalam satu kata itu ya, istimewanya bahasa Arab ya. Istimewanya bahasa Arab kita cermati itu, memahami satu kata itu, dia tidak hanya bicara tentang arti kata, namun dia juga bicara tentang, katakanlah ya, konsep ya, konsep dalam kehidupan nyata. Ya, bukan hanya bicara arti kata, tapi juga bicara tentang konsep dalam kehidupan nyata. Oke. Baik, sudah tuntas ya ibu-ibu sekalian dari eh, arti kata. Terima kasih Bu Dian. Kontribusinya nyata untuk membantu teman-teman memahaminya. Nah, sekarang silakan ibu-ibu diberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk mengungkapkan pemahaman yang dimiliki ya, pemahaman yang dimiliki. Ada? Ada yang tadi ya, seperti tadi ya, mampu, taat, sukarela. Nah, artinya kalau kemudian kita berikan kesempatan ibu-ibu sekalian untuk berbagi pemahaman, itu artinya itu didorong oleh rasa suka, bukan terpaksa, itulah yang akan membantu kita untuk mampu, termasuk tadi memampu mengungkapkan ide, gagasan, pemikiran.